Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Di saat kita disakiti dan dilukai oleh orang lain, cenderung yang kita lakukan adalah berusaha membalas dendam kepadanya. Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan kepada yang menjahati kita. Kristus telah memberi teladan bagi kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Ketika diejek, diludahi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib, Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi berdoa bagi mereka agar Bapa di sorga memberi pengampunannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus telah menderita untuk kita dan telah memberi teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, agar kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus yang karena kesetiaannya kepada Bapa sanggup melewati semua kesulitan hidup, bahkan kematian yang dialaminya. Hal ini menambah keyakinan kita bahwa penderitaan, persoalan hidup, dan ancaman kematian tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selama hidup kita tetap bertahan dan berpaut padanya, penderitaan bahkan ancaman kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, sebab Kristus telah menaklukkan kuasa kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan hanya mampu dikalahkan oleh kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah setia pada Kristus, berbuatlah baik, bertindak benar dan adil, sebab untuk itulah kita dipanggil. Milikilah iman yang sungguh kepadanya, sehingga meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan hidup, kita mampu bertahan dan beroleh kemenangan. Sebab hanya di dalam Dia saja kita dapat menghalau segala duka dan kekhawatiran hidup yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau telah memenangkan kami di kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau tidak pernah memusuhi kami atas kejahatan kami, tetapi mengasihi kami dan memberi teladan bagi kami. Ajarlah kami untuk meniru kasih-Mu, dengan mengasihi musuh kami, berbuat baik dan mendoakannya. Mampukan kami untuk menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terang, sehingga kami dapat menolong musuh kami untuk mengenal Engkau. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.